Oke, kangen band baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya, yang diminta sama Takim di Ambo Kembang ya. Semoga aja terhibur dan membuat suasana yang ada di rumah jadi semakin hangat, terutama dengan kedekatan ayah ya dengan putrinya. Wow. Oke, ada yang gabung lagi di 0855422912, Pak Agus Soro di Karangjompo. Kayaknya mau telepon. Boleh dong. Iya boleh, silakan kalau mau telepon ya. Terus Aulia ya di Kradenan juga ikutan hadir di 0855422912. Bagi aku kasih sayang ayah dan ibu sama karena saudaraku semuanya perempuan. Oh gitu. Oke, kita terima telepon di WA dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam, Mas Ribu. Gimana kabar Pak Agus Soro? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Panjenengan Asik. panjenengan dirincang-rincang saya. Alhamdulillah di sini semua sehat dan bersemangat untuk malam hari ini. Masih banyak juga yang tersisa di kantor. Iya. Nah, kan tadi sejak sore saja Mas tadi Iya. panjenengan ada cewek 3, cowok 1, panjenengan dari UIN. Iya betul, dari UIN, Tapi kan betul. apa tuh tema pertamanya tentang Ya cewek bercerita, cowok, bercerita kasih tentang pacar sayang. mereka masing-masing gitu. Iseng Nah ini aja. Mas, berkaitan dengan apa tuh ya, jenengan kan caranya pembawa apa tuh acaranya malam ini tentang anak perempuan dengan orang tua. Yap betul. Gimana Pak? Ya itu pada waktu Mbak Putri, Mm-mm. anak saya yang nomor 2 Mm-mm. mau menikah, Mm-mm. itu hari ketiga sebelum menikah itu, Pak, aku dikancani si bubu Pak. Sampai segitu Terus ya? Mas, Ya sampai ampun. segitunya. Jadi sebelum hari H, 3 hari sebelumnya tuh minta ditemenin terus Mas. Gitu. Nanti kalau saya sudah tidur, boleh Bapak ke kamar sebelah. Gitu. Terus ngapain Terus Pak? cerita Dia minta dulu. ditemenin itu kenapa? Bercerita. Cerita. Nah, cerita gimana Pak? Waktu Bapak sama Ibu setelah menikah tuh gimana perjuangannya? Gimana ada apa-apa pertama kali? Ya Bapak nganu aja, fine-fine saja sama Bapak Putri. Karena apa? Bapak hidupnya tuh di asrama. Itu. Setelah menikah kan saya dapat perumahan Mas. Dapat fasilitas rumah, dapat telepon, dapat listrik, semuanya gratis Mas dari perusahaan saya. Asik banget ya. Jadi saya nggak punya beban pada waktu itu. Tapi akhirnya saya seperti orang bodoh. Kenapa? Karena semuanya terpenuhi. Oh iya ya. Kurang ada effort gitu ya. Di situ, iya kurang nggak ada challenge-nya tuh nggak ada Mas. Iya. Kalau kita kan, umpama saya waktu itu kerja di Jakarta. Kalau menjelang Lebaran kan mudik pulang. Jadi kita terkumpul di sana tuh cuma untuk buat mudik 2 tempat, satu di Pekalongan, satu di Semarang. Itu berkelanjutan. Nah itu ini kembali lagi, ini cerita saya kerja. Tapi setelah ini untuk yang 3 hari sebelumnya kan istri tentang itu. Bapak gimana tadinya setelah dengan ibu, setelah apa itu menikah, lalu gimana caranya Pak mengelola pernikahan pertama kali di momen-momen yang pertama itu. Kalau yang sudah sekian ini kan udah fine-fine saja Mas ya. Dari bulan pertama itu yang dihadapi apa? Ya pertama kita ini waktu belanja kita direncanakan beli beras berapa kilo, beli gula berapa, beli sabun berapa, itu anggaran per minggu Mas saya tuh Mas. Karena saya bayarannya di Jakarta tuh 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan itu bayarnya 3 kali. Itu. Nah, yang untuk mingguan itu saya gunakan untuk per minggu Mas belanjanya Mas. Nah, itu. Oh gitu ya Pak. Jadi Mbak Putri persiapannya nanti kalau sudah dengan suami istri, kelola seperti itu keuangannya. Gitu. Setelah itu terus Bapak waktu lepas dari orang tua gimana? Ya, Bapak karena sudah lama sejak
dari segmennya itu langsung lepas dengan orang tua. Jadi pernikahan pun ya kayak sendiri aja mas, nggak masa. Kalau anak-anak saya kan terkungkung dengan saya mas, apa tak sikapi, apa tak penuhi, jadi nggak punya kemandirian nantinya. Ini bagi anak-anak yang lagi usia 20-25 sebelum yang belum menikah nih ya, itu harusnya bisa memisahkan diri dengan orang tua. Oh gitu. Tapi dalam melingkup rumahnya kan mas, mama aku mah masak itu ya, yus masak dewi. Ya. Gitu. Tapi nanti tetap ibu bapak tetap masak. Jadi kan aku pengen masak ini kan belajar ini menabung gini itu mas. Ini cerita di dalam kamar loh nih mas. Ya. Oke. Bandos itu enak itu tepung beras sama kelapa. Siapa tuh? Ini cucu mas. Asalin. Dengerin kan itu uang buku Maria di kamar juga monitor. Asalin gemesin dia. Oh, Lin Om Ribut itu nyalami Asalin, denger nggak? Senyum itu, dengar suaranya Mas Ribut. Kembali lagi ke yang di dalam kamar tuh ceritanya. Terus bapak mengasih uang ibu tuh, saya umpama gajian Rp1.000, saya kasihkan ibu itu 600. Gitu. Ini kelola. Lainnya saya pegang yang 400 saya kelola sendiri mas. Tapi nanti suatu saat mas lagi ono sumbangan kayak nyok. Gitu. Ya. Tapi kalau umpama orang sakit perusahaan full mas. Gitu ya. Full semua perusahaan. Sampai operasi full. Itu mungkin terhadap saya ya. Entah yang lainnya saya nggak paham. Kalau saya diterima itu anak saya suruh nabung. Umpama dikasih 600.000 ya, istri saya itu menyisihkan. Terus beras umpama mau ngeliwat 0,5 kilo, dijimpit nih mas. 1, 2, 3 sisihkan. Jimpitan namanya mas. Itu gitu ya pak. Nanti Mbak Putri umpama mau belanja kemudian gula pasir. Gula pasir itu dalam 1 minggu berapa? 0,5 kilo, beli 1 kilo. Gitu. Oh gitu ya. Jadi saya karena saya di perusahaan itu kan tercukupi semua sih mas. Koperasinya ada. Kalau nggak dibeli koperasi ya dimarahin nantinya. Jadi saya selalu ambil dari koperasi. Artinya gini Pak ya. Berarti pada waktu itu si Putri sempat cemas juga ya Pak ya? 3 hari itu. Tapi asik lah. Kalau saya dengar cerita dari Bapak itu berarti kedekatan Bapak dengan Putri luar biasa. Sangat-sangat dekat nih kayaknya. Sampai sekarang mas. Sampai cucu mas. Oh gitu ya. Kalau ada apa-apa pasti cerita gitu ya. Bapak. Sama ibu itu malah enggak umpama kalau di rating tuh ya ibu itu 3 saya 7 mas. Wah. Ratingnya gitu. Kemarin jangan cemburu ya. Denger nggak apa-apa mas. Jangan matur apa-apa nggak akan marah. Bicara Mas Ribut, Mas itu nggak akan marah. Tapi emang faktanya kan begitu ya. Artinya kedekatan anak perempuan kecenderungan lebih dekat dengan ayahnya emang kayaknya menjadi fakta umum gitu. Sudah menjadi rahasia umum. Seperti itu dan kayaknya memang ya itu dia tadi bahwa perempuan itu kenapa dekat dengan bapaknya karena kan merasa bahwa kehidupan nanti ke depan saya juga harus berhadapan dengan seorang laki-laki gitu, maka belajarnya dari sang ayah begitu. Oke. Jadi harus jadi kalau saya mas ya, anak tuh ya sering saya ajak cerita kok mas. Mama pulang kerja, ada berita apa? Saya suruh, kalau dia nggak cerita, malah saya yang cerita. Gitu. Asik tuh. Iya. seru, bener seru. Saya malah. Bener itu mas, realita. Tapi emang sih, saya kemarin itu keponakan saya datang ke rumah itu masih kecil, masih umur setahun lah. Begitu lihat itu, gemesin ya anak perempuan. Saya langsung gendong dia. Asik aja, dia ngerasa nyaman gitu. Ketika tak gendong saya itu ngerasa nyaman. Begitu istri saya mau gendong ngajak, langsung nangis.
cemburuan ya. Iya, barangkali begitu ya. Aduh, langsung aku bilang pengen punya lagi. Gitu ya. Langsung dada-dada dia. Ya itu Si istri saya langsung itu dada-dada. kedekatan dengan oh, Heeh. Udah itu saya gitu. semenjak mulai dari SD mas. Saya dengan anak saya tuh SD ya. Waktu zaman dulu kan saya antar sekolahnya, SMP saya antar, terus Oke. setelah bisa naik motor sendiri, naik motor sendiri gitu. Oke, Itu mantap. SLTA, SLTA itu. Baru lepas Mantap dari SLTA banget. itu saya pantau mas. Heeh. Temennya siapa-siapa mainnya harus ke rumah saya, harus ke rumah saya. Gitu. Ah. Ibunya tuh malah seneng didatangi teman-temannya tuh malah seneng mas. Kadang-kadang yang mandi di belakang, oh terserah biarin asal di rumah saya. Oke. Oh gitu. Harus ya. Itu itu anak perempuan mas. Kalau kakaknya yang pertama nonsen saya mas, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu Cowok ya Pak? tekan banget sama saya, cowok. Oh iya. Oh kalau cowok itu biasanya sama-sama laki-laki gitu kita kasih challenge, kasih tantangan biasanya. Gitu. Saya begitu kalau sama anak-anak saya gitu. Kasih tantangan deh, apa deh yang bisa. Tapi yang geger ibunya. Ya bener. Protektif banget. Saya tuh malah kalau mama sampean yang karo putih mbok gini karo kakangnya ibarat gitu. Kalau anak laki-laki kan harus mandiri full mas. Iya benar. Harus mandiri. Kita dulu aja bersusah payah ya Pak ya. Iya benar. Iya. Karena kita mau ngajarin anak laki-laki itu sebagai sosok yang harus bertanggung jawab ke depan. Benar, betul sekali gitu. Maka dari itu kan saya di sini dengan sama keluarga, saya bina. Saya juga di kemasyarakatan lingkungan sosial seperti itu mas, karena saya dibutuhkan ya antara apa ya pikirannya, ayo Pak Gus gini itu seperti itu memang nyatanya kalau saya di kampung sini. Gitu ya. Jadi omongan saya masih berguna lah. Mas mantap, iya. Apalagi kalau di rumah tangga, ya tetap. Sedangkan umpama sudah punya keluarga tetap saya pantau mas. Iya. Anak saya yang di Jakarta itu. Nanti ibunya ngabarin gimana. Kalau bapaknya cuek-cuek saja, tapi yang sering ngabarin ibunya. Gitu. Kayaknya umum banget ya kayak gitu Pak ya. Iya. Oke. Itu aja mas yang bisa saya ceritakan. Pertama kedekatan seorang ayah dengan anak perempuan. Ya seperti tadi itu 3 hari sebelum hari itu udah cerita di dalam kamar, yuk Pak dongeng sini, dongeng lagi sampai sekarang. Gitu ya Pak. Terima kasih Mas Rifut atas waktunya. Ya sama-sama Bapak. Matur sangat. Sama-sama Pak. Mas Taki monitor adik dulu tadi. Mas tonggoku dewi jarang tak kontak mas Pak Yengki. Pak Yengki. Semalam ikut gabung. Mama Sasa ini pasti monitor mas. Pasti monitor jenengan Mama Sasa. Terus Mbak Ani situ pasti ke monitor. Mas Hakim ya. Monggo Mas Hakim gantian karo Mbak Dina Yanti. Mbak Dina Yanti bener nih ya engko ki. Mesti ceritanya beraneka ragam. Oh iya, kalau dia mah Terus gabung. Mas Hakim juga itu Mas. Ayo Mas. Gudangnya. Aku tak ngrungokke apa challenge-nya kamu Mas. Tuh. Gimana? Matur Mas Ribut ya. Iya, sami-sami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Ribut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Agus Sorok di Karangjompo ya, baru saja bergabung di 08554209112. Ada juga yang gabung lagi melalui WA di 08554209112 dari Faizin ya, pendatang baru katanya. Pendatang baru nih Mas, tapi tiap malam dengerin RKB di Menjangan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Di Bojong ya. Oke deh. Ya, sering-seringlah masuk ya. Bisa tuh bagi cerita juga Mas Faizin ya.
Boleh di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bisa lewat telepon di 0285424474 ya. Sekali lagi 0285424474 atau juga melalui WA di 0855422912. Mas Takim hadir lagi. Mas Takim Pak ngebut katanya. Ya, ada juga siapa nih yang hadir di malam hari ini? Ada Dinaya, Bu Siselawati Kali Lembu, Karang Dadap, betul banget. Bukan Ozi yang lagi siaran, bukan juga Opik tapi ribut. Katanya betul banget, luangkan waktu untuk pasangan sesibuk apapun ngobrol. Oke, siap Ibu ya, Ibu Susilawati ya. Nah, siapa lagi nih yang mau gabung? Nah, kita masih ngobrolin soal kecenderungan anak perempuan yang lebih dekat dengan bapaknya atau ayahnya. Nah, ternyata ya kalau dari sisi psikologis, cara sang ayah memengaruhi kehidupan anak perempuan itu sangat banyak. Nah, itu yang membuat ikatan antara anak perempuan dengan sang ayah itu jadi lekat betul. Nah, dimulai dari kapan? Ada beberapa fase ya. Dimulai dari saat kecil. Dan ini juga dikenal sebagai fase putri ayah, putri pahlawan. Nah, fase pertama ini mudah dan tentunya menyenangkan. Selama fase ini, anak perempuan itu diibaratkan sebagai seorang putri kecil tersayang dan ayah adalah pahlawan supernya, the superhero. The one only superhero. Wis, keren banget ya. Dan pada saat usia ini ya, ayah itu banyak memengaruhi anak perempuannya dengan cara, misalkan yang pertama dimulai dari perkembangan mental dan emosionalnya. Nah, jadi selama tahap awal kehidupan seorang putri ya, seorang anak perempuan, keterlibatan sang ayah itu juga membantu perkembangan emosional serta mentalnya. Nah, anak-anak yang terikat dengan ayahnya itu akan lebih baik dalam menemukan solusi setiap mereka menghadapi masalah umum. Nah, mereka juga menunjukkan lebih sedikit kecemasan dan perilaku menarik diri ketika mereka dekat dengan sang ayah. Gitu ya. Nah, karena ada tempat untuk menumpahkan ini nih, persoalan ya, curhat gitu. Terus yang kedua, rasa aman. Jadi merasa aman itu penting banget ya bagi seorang gadis saat ia tumbuh dewasa, dan ini memungkinkan dia untuk berkembang di lingkungan yang relatif aman jika dia tahu bahwa ayahnya sangat melindunginya, mengawasinya. Dia juga mengembangkan kepercayaan diri serta bebas dari hambatan. Sementara di saat remaja, ini adalah fase yang rumit. Anak perempuan ini mulai membangkang nih, mulai ada sedikit perlawanan lah ya dalam tanda kutip, dan mulai mengabaikan nasihat dari sang ayah. Dan ini bukan fase yang sangat menyenangkan bagi sang ayah. Why? Kenapa? Karena ya kita tahu lah ya, sebagai orang tua biasanya ingin banget ya nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu bisa didengar dan juga dilaksanakan. Nah, kalau dilaksanakan, kita senang banget. Nah, dalam situasi ini, masalah hubungan pada saat fase anak gadis atau putri kita itu memasuki masa remaja ya, itu biasanya masalah hubungan ini bisa terjadi antara ayah dan anak perempuan. Nah, fase ini dimulai sekitar usia 11 sampai 21 tahun. Nah, tapi ini mungkin akan sedikit membingungkan bagi sang ayah, terutama ketika mereka tidak siap dengan situasi-situasi yang mengagetkan. Anak lebih dekat dengan kawan-kawannya, ya, lebih senang mendengarkan atau bahkan curhat pada temannya gitu. Nah, itu agak sedikit membingungkan biasanya. Tetapi dia tidak boleh lupa bahwa dia sedang mencoba untuk memahami dirinya sendiri ya, anak perempuan ini, dan mencoba untuk melihat lanskap atau dunia ini secara kompleks. Banyak ayah lebih memilih untuk mundur sedikit dan membantunya meningkatkan harga diri.
ada hal-hal penting yang juga harus diingat ya di tahap ini ketika berhadapan dengan anak perempuan yang sudah mulai remaja, terutama dalam hal yang pertama adalah bimbingan moral. Nah, hubungan dan komunikasi ayah ini akan membantu anak perempuan membuat keputusan yang tepat. Makanya kita perlu yang namanya orang tua itu perlu tahu banget ya, istilahnya gimana sih cara komunikasi anak-anak kita saat ini. Apa saja sih bahasa-bahasa yang mereka gunakan, dan seorang ayah itu harus memberikan stabilitas serta bimbingan moral kepada putrinya karena ini adalah saat dia dikelilingi dan tergoda oleh pengaruh buruk dalam tanda kutip ya. Kemudian citra tubuh ini memiliki hubungan yang baik ya. Ketika sang anak memiliki hubungan yang baik dengan ayah, anak perempuan ya, ini akan membantu anak perempuan ini membuat pilihan yang lebih sehat dalam hidupnya, dan dia juga memiliki kepercayaan diri yang semakin meningkat. Lalu hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kepercayaan diri. Sang ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak perempuan itu akan memberikan rasa harga diri pada anaknya, dan ketidakmampuan untuk menangani konflik dengan ayah atau ketidakhadiran seorang ayah pada akhirnya justru akan menyebabkan rasa rendahnya harga diri pada anak perempuan, merasa dicampakkan, merasa patah hati gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi pada usia-usia remaja, apalagi di masa-masa awal. Nah, kemudian pendidikan. Nah, anak perempuan ini lebih cenderung mendapatkan nilai lebih baik ketika ayahnya terlibat dalam bidang akademik. Ya, kita nggak perlu istilahnya ikutan ngapalin pelajarannya si anak, cukup nemenin aja deh itu, atau memotivasi dia supaya belajar gitu. Anak perempuan cenderung rajin belajar ya karena mereka tahu betul bahwa kelemahan mereka adalah rata-rata adalah menganalisis atau melakukan semacam kajian nalar gitu. Kalau anak perempuan menghafal itu cepat banget, mereka sangat hafal, makanya mereka selalu kalau belajar itu cepat banget, dan itu akan meningkatkan prestasi di bidang akademik gitu. Dan mereka ini juga memiliki fungsi intelektual serta keterampilan verbal yang lebih baik. Ya, aku setuju. Nah, saat dewasa, ini dia, saat dewasa ini rupa-rupanya ada problematika yang lebih kompleks. Kayak tadi ceritanya Pak Agus Soro bersama putrinya ya. Ternyata pada fase itu ya, pada fase seorang anak perempuan dewasa, ini ternyata keduanya, ayah dan anak perempuan itu bisa saling memahami dan berkomunikasi. Dan inilah saatnya seorang ayah dapat membimbing putrinya dalam karir, pernikahan, dan cintanya. Nah, dalam karir misalnya, ayah itu bisa membantu anak perempuan mereka memecahkan masalah, berpikir logis. Ya, jadi ya benar apa yang disampaikan oleh Pak Agus Soro ketika bercerita, bercakap-cakap di ruang keluarga gitu ya. Itu bagus banget tuh untuk melatih anak perempuan berpikir logis, supaya tidak terlalu terseok-seok ke dalam perasaan yang terlalu dalam sehingga gampang banget bapernya. Nah, itu. Ya kadang anak perempuan tuh kalau menghadapi masalah kan baper ya. Terus kemudian kita berusaha untuk mencoba menawarkan solusi yang logis, yang kadangkala harus bertentangan dulu gitu. Tapi semakin dewasa saya rasa itu akan semakin lebih baik lagi dalam mengatur logika mereka. Nah, terus di dalam berkomunikasi ini juga penting untuk menjadi upaya kita bersama untuk menciptakan atau merumuskan orientasi atau tujuan hidup, serta ini dia kompetitif. Nah, sementara untuk hubungan romantis ya, anak perempuan belajar lebih banyak tentang hubungan dengan mengamati tindakan dan perilaku ayah mereka. Mereka menilai pria berdasarkan standar yang ditetapkan ayahnya. Sekalipun mungkin tidak ada standar yang kemudian disampaikan, tetapi begini, anak perempuan selalu akan melihat apa sih yang dilakukan, bagaimana sih ayahnya, dan itulah yang akan menjadi memori itu akan tertancap kuat ke dalam hatinya, pikirannya, sehingga ketika katakanlah misalkan saat dewasa, saat dia sudah menikah, rekaman-rekaman itu ya, rekaman masa lalu itu akan terbawa.
pada saat punya masalah yang hampir serupa, ya itu pula yang akan di copy paste oleh anak di kemudian hari. Baik, ada lagi yang gabung kayaknya nih. Oke, ada siapa nih? Dari Pak Agus Soro. Maaf, saya minta tolong tanyakan Mas Faizin, kenal Pak. Ini mau nanya ini, kenal Pak Haji Suud dan Ibu Hajah Lina enggak? Karena saya sudah lama tidak ada kabarnya. Oke, itu untuk Pak Faizin ya, Mas Faizin, benar ya Mas Faizin. Oke, terima kasih. Dan Bani Adam, hey, idola nih, idolaku nih, Bani Adam. Selamat malam. Setuju nih tentang anak perempuan selalu lebih dekat dengan ayahnya. Soalnya aku punya ponakan perempuan yang selalu ikut dan nempel banget sama ayahnya. Oh gitu, oke deh. Nah, pingin request lagunya Bondan, Fade to Black ya. Ya sudahlah, karena ref dari lagu ini bisa diartikan bentuk kasih sayang orang tua yang selalu ada untuk sang anak di kala suka dan duka. Sehat selalu buat Mas Ribu dan tetap semangat. Oke, sehat juga untuk Mas Bani Adam dan keluarga tercinta di Ponolawen ya. Oke, Bondan ya. Oke deh, saya hadirkan. Sudah jam 8 rupanya. Bentar lagi nih, saya habis ya waktunya. Ya, yang mau gabung lagi boleh ya di 0855424474 ataupun WA di 0855420912. Ada juga yang minta Mangu tadi, siapa sih? Siapa ya yang minta Mangu? Tapi sebenarnya ini nggak masuk ke list untuk malam hari ini karena Mangu itu harusnya tadi sore ya. Andini Putri ya. Oke deh, terima kasih Andini Putri. Di mana ini Andini Putri ya? Bisa dikasih identitas ya, boleh. Tapi spesial deh buat kamu malam hari ini saya hadirkan ya Mangunya. Ya, tetap pantengin terus FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif.